Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyifa Fauzia Anwar dari kelas 1A Manajemen Informatika absen 21. Di sini saya akan menjelaskan beberapa latihan rekursif, yaitu yang pertama, buatlah program untuk menampilkan barisan bilangan. Misal bilangan 1 sampai dengan 10 menggunakan rekursif pada Java NetBeans. Pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat latihan tersebut dari rekursif 1 sampai rekursif 6. Di rekursif 1 yaitu package rekursif. Itu bawaan dari sintaksnya. Terus di sini ada import Java until scanner, itu untuk memanggil scanner. Makanya di sini ada scanner X sama dengan new scanner system in. X di sini itu gunanya untuk menampilkan integer. Maksudnya itu untuk menampilkan integernya. Nah, maka di sini kan di integer nilai ini ditulis integer nilai sama dengan x dot next integer buka kurung titik koma. Di sini ada sistem out println. Itu sistem out println memasukkan nilai. Itu kita akan menampilkan atau memanggil kalimat ini, masukkan nilai. Jadi nanti akan keluar kalimatnya pada outputnya. Di bawahnya juga ada masukkan batasan nilai. Karena tadi tugasnya untuk memunculkan nilai dari 1 sampai dengan 10, maka kita gunain juga batasan nilainya. Terus di sini karena kita menggunakan method atau function, jadi menggunakan static void tes nilai, integer nilai, integer batas. Karena di sini integernya memang sudah ada 2. If kondisi if nilai kurang dari sama dengan batas. Sistem out println nilai plus atau increment tes nilai buka kurung nilai plus 1, batas. Sekarang kita lihat outputnya terlebih dahulu. Di sini ada masukkan nilai. Misal kita masukkan nilai 10. Lalu enter. Batasan nilainya misal 20. Enter. Maka di sini akan muncul nilai awal 10 sampai 20. Atau bisa kita ubah juga sesuai soal, yaitu 1, masukkan nilainya 1, terus masukkan batasan nilainya itu 10, sama aja. Lanjut, saya akan menjelaskan rekursif yang kedua. Sama seperti tadi, di sini ada import Java until scanner karena memang kita menggunakan Java. Sebelumnya menggunakan scanner. Jika kita menggunakan scanner atau menggunakan yang lainnya, kita harus tulis di sini supaya scanner di sini ketika di output nanti itu enggak error, supaya tetap muncul. Di sini ada integer angka sama dengan 0. Sebelumnya rekursif yang kedua yaitu soalnya buatlah fungsi untuk membalikan suatu bilangan dengan cara rekursif. Misal tadinya bilangannya itu 1, 2, 3, 4. Terus nanti kita jadikan ke 4, 3, 2, 1, yaitu dengan menggunakan sintak sebagai berikut. Integer angkanya sama dengan 0. Terus di sini sistem out println masukkan deret angka, yaitu untuk
sistem outprintln ini gunanya untuk memanggil ini kalimat ini, masukkan deret angka tersebut. Terus di sini ada angka sama dengan n dot next integer. N di sini yaitu adalah scanner n. Scanner n ini bisa kita ubah ya, n-nya ini bisa diubah, bisa n atau terserah kita, bisa x, bisa y, atau mungkin in atau apa, itu bebas. Nanti yang di bawahnya seperti ini itu tinggal mengikuti aja bagian integernya. Terus di sini juga ada sistem outprintln, deret angka setelah dikembalikan. Nanti ini akan memanggil kalimat ini juga sama seperti di atas. Ini ada recursive method atau angka, maaf, kurung, buka kurung angka sistem outprintln. Ini sistem outprintln ini cuma buka kurung tapi tidak ada apa-apanya, itu gunanya hanya untuk memanggil saja. Public static void recursive method, buka kurung integer angka, karena di sini kita cuma pakai integer angka aja. Terus kondisi if angka kurang dari 10, sistem outprintln buka kurung angka, return dikembalikan. Else jika tidak ini maka else sistem outprintln angka persen 10. Sekarang kita coba di run dulu. Maaf ya teman-teman jika ini lama loadingnya. Di sini kita akan masukkan deret angka. Misal kita masukkan nilai seperti contoh di soal 1, 2, 3. Maaf, 1, 2, 3, 4. Lalu kita enter. Maaf, sebelumnya ada kesalahan. Kita run ulang. Kita masukkan angkanya. Lalu kita enter. Nah, di sini ketika sudah kita masukkan deret angkanya, nanti dia akan muncul sendiri, akan dibalik sendiri oleh program tersebut. Tadi maaf salah karena saya menggunakan spasi, seharusnya tidak menggunakan spasi karena di dalam sintaksnya itu memang seperti ini. Selanjutnya saya akan membahas rekursif yang ketiga, yaitu buatlah fungsi untuk menghitung faktorial. Faktorial itu kan kalau di matematika itu seperti misalnya 2 faktorial berarti 2 kali 1. Di sini sama seperti tadi import Java util scanner, terus di sini ada static integer faktorial atau integer A. Ini A ini bebas ya, boleh diubah. Kondisi if A sama dengan 1 atau A sama dengan 0, return 1. Atau jika else, return A kalikan faktorial, buka kurung A min 1. Public static, ini kita bikin program yang ini, di bawahnya public class. Terus selanjutnya kita buat di bawahnya public static void. Itu ada scanner input sama dengan new scanner system in. Jika di sini kita menggunakan input, maka ketika menulis integer di bawah ini, kita juga harus menggunakan input. Harus disesuaikan dengan yang scanner ini. Sini ada juga sistem outprintln, masukkan angka. Ini kita akan memanggil kalimat masukkan angka ini supaya nanti ketika di run kalimat tersebut itu muncul. Jadi kita tinggal mengisi, tinggal memasukkan angkanya saja. Integer angka sama dengan input dot next integer, sistem outprintln buka kurung angka plus faktorial adalah faktorial angka. Sekarang kita coba run dulu.
Misal kita masukkan 7 faktorial. Tulis 7, tekan enter. Nanti di sini langsung terhitung. 7 faktorial adalah 5040. Ini bebas memasukkan berapa aja, jadi nanti dengan program ini atau dengan di dalam sintaks ini itu sudah terhitung sendiri. Jadi kita cuma tinggal masukkan, misalnya kita butuh menghitung faktorial berapa nih, misal 11 faktorial. Jadi kita tinggal masukkan angka aja 11, maka nanti ketika di enter sudah muncul 11 faktorial adalah berapa. Selanjutnya saya akan membahas rekursif 4, yaitu membuat program untuk menampilkan barisan bilangan Fibonacci. Sama seperti tadi, saya akan menggunakan scanner. Di rekursif ini saya menggunakan scanner semuanya, jadi ini sama ya. Dari awal, dari rekursif 1 sampai rekursif 6 itu ada import Java util scanner. Di sini static integer Fibo, karena tadi kan Fibonacci, jadi di sini saya pakai Fibo. Buka kurung integer A, kurung kurawal, spasi. Kenapa ini di sini ada kurung kurawal di bawahnya, padahal biasanya kurung kurawal itu adanya di bawahnya public static void main ini kan. Tapi adanya ini kurung kurawal karena kita di sini menggunakan kurung kurawal. Jadi nanti di bawahnya itu otomatis ada gitu. Nah, if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return n. Jika tidak else, return Fibo n-1 plus Fibo n-2. Lalu static void main. Integer i dan j sama dengan 0. Scanner scan sama dengan new scanner system in. System out println, masukkan jumlah deret bilangan Fibonacci. Di sini kita juga akan memanggil kalimat ini. Pokoknya gunanya sistem out println itu untuk memanggil kalimat yang ada di sini, yang dimasukkan di sini. Biasanya untuk memanggil, maksudnya untuk memperkuat panggilan itu, kita tuh biasanya pakai ini, integer n sama dengan scan dot next. Maksudnya tuh habis sistem out println tuh pasti ada kayak integer apa, kayak di sini habis ini kan sistem out println pasti ada di bawahnya ada integer n sama dengan scan dot next integer. Sistem out print hasil bilangan Fibonacci for 1 sama dengan 0 atau 1 kurang dari n. Ini i increment, maaf, i kurang dari n, i increment. Sistem out print buka kurung Fibo, buka kurung j plus sama tanda petik, di tengahnya ada komanya, sama j increment. Sistem out println ini untuk memanggil semuanya. Sekarang kita run terlebih dahulu. Misalnya kita masukkan deretan Fibonacci-nya 6. Ketika di enter, di sini akan keluar 0, 1, 1, 2, 3, 5. Karena di sini tadi di dalam program ini sudah ada, kalau i sama dengan 0 berarti dimulainya dari 0. I kurang dari n. Jadi i-nya itu berapa aja, yang penting kurang dari 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan rekursif 5, yaitu membuat program rekursif untuk menghitung segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal di sini sudah ditentuin. Barisannya itu terdapat 6 ke bawah gitu, 6 angka ke bawah deretannya.
Dan di rekursif 5 ini tuh jadi bukan cuma angka 1 aja, jadi kanan paling luar angka 1, terus paling agak ke dalam sedikit beda angka gitu. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Static long faktorial integer n. Long x sama dengan 1. Ini longnya ini x-nya bisa kita ubah ya, bebas. Long ini maksudnya panjangnya, ini integer i sama dengan 1. While i kurang dari sama dengan n. X sama dengan x kalikan i increment return x. Ini untuk kembali ke x, mengembalikan x. Sini integer a, i, j. Scanner scan sama dengan new scanner system in. Sistem out println masukkan angka. Sini kita disuruh masukkan angka. Terus a sama dengan scan dot next integer. For di sini kita menggunakan perulangan ya. For i sama dengan 0, i kurang dari a, i increment. Terus di bawahnya ada for j sama dengan 0, j kurang dari a, dikurangin i dikurangin 1, j increment. Sistem out print. Itu untuk memanggil yang di sini. For j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan i, j increment. Sistem out print. Buka kurung faktorial i atau faktorial j dikalikan faktorial i min j. Sistem out println ini untuk memanggil semua yang ada di sini. Semua, maksudnya semua sintak dari awal sampai akhir. Kita run terlebih dahulu. Kita masukkan angka 6. Maka akan muncul seperti ini, seperti yang dicontoh. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan contoh yang disuruh oleh dosen saya, yaitu Bu Vika. Sini saya akan melanjutkan menjelaskan rekursif yang terakhir, yaitu rekursif 6. Yaitu, buatlah program rekursif untuk menghitung sebuah hasil penjumlahan dari n bilangan. Misalnya n-nya 8, maka akan dihasilkan 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, sampai tambah 8, sama dengan 36 kan. Nah, di sini sistem out println ini ya untuk memanggil ini kosong sih sebenarnya, nggak usah juga nggak apa-apa. Terus di bawahnya ada sistem out println penjumlahan bilangan. Ini bisa dibilang sebagai temanya. Maksudnya kayak ya tema lah atau judulnya gitu. Terus di bawahnya ada sistem out println masukkan nilai n sama dengan, nanti kita masukkan, kalau di contoh ini kan n-nya 8, nanti kita coba masukkan angka 8. Integer n sama dengan scan next integer. Integer x sama dengan 1. Rekursif x, n. Sistem out println sama dengan atau jumlah bilangan n. Jumlahnya. Jadi nanti sistem out println ini kan di sininya kan ada jumlah bilangan ya. Berarti nanti di run-nya itu, ketika di run, di outputnya itu sudah terjumlah sendiri. Maksudnya sudah nanti akan muncul hasilnya, penjumlahan tersebut. Terus di sini juga ada sistem out println hasil penjumlahan dari nilai n adalah sama seperti ini sih. Jadi kayak untuk memanggil, kalau ini kan sama dengannya kayak sama dengan jumlah bilangannya kan. Kalau ini lebih rinci lagi kayak hasil penjumlahan dari nilai tersebut gitu. Terus ini ada kondisi if x kurang dari sama dengan y. Sistem out print x. Ada kondisi juga if x kurang dari y. Sistem out println
plus di sininya. Karena nanti kan kalau di latihan yang dosen saya atau Bu Vika perintah itu, jadi outputnya itu hasilnya itu harus 1 plus 2, jadi itu harus ada tanda plusnya. Jadi di sini kita buat sistem output inline plus plus aja, maksudnya di sini plus aja, tidak usah ada angka. Terus rekursif x plus 1, y. Nah di sini ada kondisi if n sama dengan 1, atau bisa dibilang ini mulai dari 1. Maaf sebelumnya, private static integer jumlah bilangan integer n. If n sama dengan 1, return n, kembali ke n. Jika atau tidak, else return n ditambah jumlah bilangan n-1. Kita run terlebih dahulu supaya bisa tahu maksud saya gimana hasil outputnya nanti. Di sini sudah ada penjumlahan bilangan yang saya tadi bilang judul, atau ya judul sih lebih tepatnya, bukan tema. Di sini kita masukkan nilai n. Misal kita masukkan angka 8 ya, sama seperti yang diperintahkan oleh dosen saya, Bu Vika. Lalu kita enter. Maka di sini akan muncul 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus sampai nanti di bawah 7 plus 8 sama dengan 36. Karena penjumlahan 8 itu 36. Penjumlahan di sini juga tadi di program tersebut sudah kita atur, yaitu mulainya dari 1. Seperti ini, integer x sama dengan 1, berarti dimulai dari 1. If n sama dengan 1, berarti diawali dengan 1. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.